Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Budiman Sujatmiko yang lantang tegas mendukung Prabowo ya. Jadi saat ini kondisi PDIP berada di titik nadir ya, tidak hanya ditinggal partai besar sebesar semacam Golkar dan juga PAN ya, tetapi juga dari internal ya sudah terbelah antara dukungan ke Ganjar sesuai dengan garis tegak lurus sesuai dengan keputusan partai dan mendukung Prabowo yang di koalisi sebelah. Nah, ini Budiman Sujatmiko secara tegas gitu ya. Kalau sebelumnya kita ketahui Gibran ketika mendukung ataupun ada kecenderungan ya, termasuk juga relawan Jokowi, Gibran khususnya yang masih merupakan kader PDIP, ada kecenderungan ke Prabowo langsung ditegur dia, pun juga Effendi Simbolon ya. Tetapi untuk Budiman Sujatmiko ya ada perilaku khusus yang harusnya ada peneguran yang keras dan tegas agar kembali ke jalur keputusan tegak lurus dengan partai. Nah ini juga menjadi manuver yang harus kelihatannya dijaga oleh PDIP agar tidak terpecah dari segi internal, karena para seniornya juga ya sudah terpecah gitu ya, termasuk dengan Budiman Sujatmiko. Nah, bagaimana kalau nanti Budiman Sujatmiko terlalu keras diperingatkan, ya bisa jadi keluar dari PDIP dan bergabung dengan Gerindra ya. Jadi memang harus benar-benar hati-hati. Ini sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko semakin mantap mendukung bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Budiman mengungkap dukungan tersebut diberikan semata-mata untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Ia pun tak menampik posisinya sempat berseberangan dengan Prabowo selama 25 tahun. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan Pak Prabowo, ditulis oleh Pak Prabowo, jelas Budiman dalam keterangan tertulisnya Sabtu. Di mata Prabowo, di mata Budiman, semangat Prabowo saat ini sama dengan aktivis perjuangan yang selalu berada di garda terdepan membela Indonesia. Dengan begitu, menurut Budiman, kini sudah waktunya mereka bersatu dan mewujudkan masa depan bersama dengan rakyat Indonesia. Karena itu pula saya memahami isi pikiran Pak Prabowo. Kalau saya tidak mencintai isi pikiran itu, berarti saya mengkhianati diri saya sendiri, mengkhianati cita-cita saya sendiri waktu berjuang dulu, ungkap Budiman. Ya itu ya sobat sekalian, terkait dengan posisi Budiman saat ini yang secara tegas tidak hanya mendukung, tetapi ya lebih detail lagi setelah melihat buku yang dibuat oleh Prabowo Subianto ya, menilik isi-isinya, langsung jatuh hati ya, teringat bagaimana perjuangan dahulu ya pada saat 25 tahun yang lalu. Dan ini pada bukunya yang Paradoks Indonesia yang diberikan Prabowo ya, ditulis juga oleh Prabowo. Jadi dalam buku itu semangat Prabowo tergambar dalam buku tersebut akan menjadi garda terdepan membela Indonesia. Jadi kalau kita melihat bisalah kalau kita meminjam istilah dari Anies Baswedan, melihat rekam jejak ya, meskipun belum akan tergambar apa yang akan benar-benar dilakukan oleh Prabowo ke depan, kalaupun nanti jadi presiden ya, setidaknya kita bisa melihat track record selama menjadi menteri gitu ya. Apakah selama menjadi menteri pertahanan hal-hal yang harusnya menjadi tugasnya, termasuk juga kewajiban untuk untuk kepentingan rakyat itu benar-benar dibela. Nah sayangnya saat ini belum kelihatan ya, terutama juga pada saat awal atau pemilu 2019 yang menyampaikan timbul dan tenggelam bersama rakyat, tetapi justru ketika rakyat menginginkan di luar kekuasaan justru malah menerima tawaran untuk masuk dalam kekuasaan sebagai Menteri Pertahanan.
Dan ini tentu saja meskipun sangat menyakitkan gitu ya bagi para pendukung Prabowo. Entah sudah berapa persen yang move on dari dukungan ke Prabowo ke dukungan yang lain yang lebih masuk akal untuk membawa ide perubahan ya. Entah perubahan itu yang sifatnya hakiki atau perubahan di depannya saja, yaitu kepada sosok Anies Baswedan. Nah, saat ini Prabowo ya dengan manuvernya yang sudah masuk dalam kekuasaan kurang lebih tidak berbuat banyak gitu ya untuk membela ataupun memperjuangkan ya kepentingan rakyat. Meskipun kalau ditilik pasti ada ya, tapi sifatnya masih sedikit ya. Mungkin dalam hal aspek yang terkait dengan internal kementeriannya, yaitu pertahanan ya, misalnya menyelamatkan anggaran-anggaran ya yang notabene akan menjadi berpotensi membengkak ya, itu diselamatkan. Tetapi kalau kita melihat so far gitu ya, ketika masuk dalam kekuasaan diharapkan bisa memberikan perubahan ataupun ya lebih condong kepada rakyat ya. Tetapi untuk setelah masuk kita lihat jarang sekali gitu ya bersuara untuk kasus-kasus yang membela kepentingan rakyat ya. Misalnya kasus kilometer 50 yang tidak bersuara sama sekali, yang harusnya bisa memberikan pembelaan ataupun dukungan ataupun segera ya memberikan penyelesaian gitu ya, karena mempunyai power ya, meskipun sebagai menteri ya setidaknya memberikan upaya ya untuk penyelesaian kasus tersebut. Pun juga kita ketahui Prabowo adalah pengusaha hutan pengusaha hutan, dan kita ketahui kekayaannya sekarang kurang lebih ya triliunan gitu ya. Dan apa iya dengan posisi saat ini yang sebagai pengusaha akan bisa lebih mendahulukan kebenaran daripada kepentingan bisnisnya ya. Kalau kita melihat kekayaan Prabowo sudah melimpah gitu ya, dan saat ini kemungkinan memang hasrat manusia ya tidak cukup hanya harta saja, tetapi terus-menerus mencari apa yang belum ya. Saat ini yang belum yaitu kekuasaan ya, meskipun sudah dikasih ya Menteri Pertahanan, tetapi yang paling tinggi yaitu presiden ya, puncaknya kekuasaan yaitu belum ya. Mungkin itu yang terus-menerus dikejar, dan yang menjadi pertanyaan apakah benar gitu ya akan menjadi garda terdepan membela Indonesia gitu ya. Ya, secara kalau kita melihat hal yang paling bisa dilakukan ya ketika saat ini Indonesia itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dalam pengelolaan sumber daya alam ya, karena dikelola oleh asing dan asing, itulah yang harusnya bisa diperjuangkan gitu ya. Artinya ya pengelolaan yang selama ini dikelola asing dan asing ya, terutama dominasi Cina pada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, harusnya ada pembelaan gitu ya. Ya, dengan tidak memakai terus-menerus ya pengelolaan sumber daya asli ini oleh Cina gitu ya. Apalagi Cina ini ya ke negeri ini tidak hanya membawa modal, tetapi termasuk juga membawa tenaga kerja, semuanya diborong ya. Kita lihat di Morowali ya, yang jumlahnya juga banyak melimpah. Padahal ya dalam segi pengangguran ya, kebutuhan akan tenaga kerja kita tidak kurang gitu ya. Bahkan kita terus-menerus melimpah sampai tenaga kerja itu diekspor atau menjadi tenaga kerja di luar ya. Justru kita yang kekurangan malah membutuhkan mayoritas masyarakat ini membutuhkan pekerjaan, justru mendatangkan dari luar. Nah, pembelaannya dari mana? Atau minimal ya harus ada yang bisa kalau kita melihat paradigma yang dipakai yaitu akan menjadi pembela di garda depan membela Indonesia ya. Artinya kalau sekarang ya mayoritas penguasaan sumber daya alam itu masih dikelola oleh asing dan asing, minimal gitu ya harus ada pembelaan gitu ya. Apalagi mayoritas sumber daya alam kita ya 90% dikelola oleh asing dan asing. Sumber daya alam minyak bumi ya, gas, kemudian emas ya, yang saat ini yang kurang lebih besar itu di Pegunungan Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport ya, tidak ada
ya sumbangsi untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik. Karena sebenarnya negara Indonesia adalah negara yang kaya gitu ya, kaya akan sumber daya alam tetapi miskin karena semuanya dikelola oleh asing ya, emas, batu bara ya, termasuk juga yang terbaru nikel ya, yang disampaikan tidak akan melakukan hilirisasi ya nikel. Justru kabar yang berkembang ada sekitar 5 juta ton nikel yang diselundupkan di Cina gitu ya. Nah, bagaimana ini harusnya peran posisi Prabowo yang mempunyai kekuasaan harusnya mempunyai andil peran untuk menjadi garda terdepan sesuai dengan paradigmanya. Kita tunggu saja terkait dengan termasuk juga masalah internal PDIP yang pasti saat ini ya akan menghadapi minggu-minggu yang pusing ya sampai nanti pendaftaran, karena tidak hanya partai politik yang lari dari PDIP tetapi juga internal PDIP yaitu yang senior-seniornya juga sudah di luar dari ya ketentuan tegal lurus bersama partai dengan mendukung Ganjar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.